Halo guys, kembali di channel Underscore Zaman Now dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bola ya, tentunya bersama Bung yang tidak asing lagi, Bung Bima. Halo Bung Bima, apa kabar Bung Bima? Halo Andre ya, apa kabar Andre? Oke, baik juga nih. Oke, saat ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia ya. Gimana nih Bung Bima, timnas Indonesia terkait dengan naturalisasi dulu nih, persiapan kualifikasi Piala Asia ya. Nah, dengan pemain-pemain naturalisasi, siapa aja nih Bung Bima yang kira-kira cocok untuk mengisi posisi back? Menemani di antara Sandi dan juga Jori Amat maksudnya Iya, gitu ya. betul. Iya, Oh. Jadi ya, mungkin kita buka dulu ya dengan kehadiran Jori Amat dan Sandi Walsh yang iya, sepertinya ini udah menemui titik terang ya, karena kan sebelumnya kan ada sedikit masalah di apa nih bagian dokumen atau apa ya, ataupun pengurusan di Indo ini yang banyaknya netizen agak menyayangkan kok dipersulit seperti ini. Tentunya dengan hadirnya Joli Amat dan juga Sandi ini kan memberi angin yang positif bagi timnas Indonesia, setidaknya memberikan rasa aman tentunya untuk sementara, karena kan bagaimanapun kehadiran mereka sebagai pemain yang sudah cukup luar biasa ya di dunia sepak bola. Sandi udah pernah main di Eropa, terus itu juga Joli Amat. Tapi yang harus diingatkan bahwa siapa nih yang akan menamai ini kan, gitu kan. Dan jangan sampai ketika dua pemain ini datang, yang menamai ini juga asal-asalan dalam tanda kutip, maksudnya itu dua pemain ini kan hadir dengan agar supaya menambah atau apa ya, memperkuat menembel lah ya. ya, bahasanya Iya, menembel ya, iya, menembel luang yang kosong gitu kan. iya, Kemudian yang jadi pertanyaan juga ketika Sandi datang, Asnawi akan bermain di mana kan gitu kan. Apakah Sandi akan naik ke tengah atau Asnawi yang main di tengah? Tidak nanti untuk yang menemani saya pikir yang cocok, saya pikir ya Rido ya, bisa Rido atau Elkan, tergantung nanti keputusan ataupun permainan seperti apa yang diinginkan oleh STY. Kalau iya, dari saya sendiri ketika Jordi Amat main, yang main Rido ataupun Irianto di situ, karena Jordi iya, Amat ini udah tinggi dan mungkin saya sebenarnya juga ingin yang bermain di tengah itu duet Rekan dan juga Jordi Amat, iya. sama-sama Eropa gitu kan ya, yang sudah sangat luar biasa. Kanannya mungkin Asnawi, kirinya mungkin Arhan ya. Sandi kan ya, Arhan atau Sandi Sandewa kan bisa bermain serba bisa ya. Iya. Oke. Oke, dengan adanya apa namanya pemain yang baru masuk nih, ada siapa tadi? Sandy Walsh dan juga Jordi Amat ya. Nah, untuk kira-kira seberapa besar kemungkinan kans Indonesia untuk melaju nih di Piala Asia 2021 ya? Iya. Untuk kans ya, saya pikir grupnya ini kalau saya bisa ingat ini Oke, di sini ada Jordania, Kuwait, Nepal ya. ya Nepal ya. Mm, Kalau dari sini kan mungkin yang berat ini ada Jordania kan ya. Ya, Tetapi kan lagi-lagi apa namanya, dalam sepak bola bukan matematika, semuanya bisa terjadi. Bagaimanapun juga kita melihat misalkan Manchester City yang kalah dari Real Madrid, bahkan itu tinggal 2 menit lagi kan ya pertandingan. betul. Dan itu sepak bola. Dan untuk timnas Indonesia ya lagi-lagi kalau permainannya masih seperti ketika di AFF, seperti di SEA Games ini, saya pikir untuk lolos berat. Karena apa? Lagi-lagi ya, bukannya saya membilang atau mengatakan bahwa Sinteyong ini jelek, tidak. Saya pikir karena apa? Sinteyong ini masih belum menemukan sistem. Gua nggak tahu karena apa ya, ataupun karena memang liga yang baru bergulir kemarin, ataupun pemain yang masih belum merasakan sentuhan karena sudah libur panjang setahun gitu kan. Seperti contohnya ketika waktu itu AFF ataupun apa ya, itu baru libur 2 minggu, dan baru libur 2 minggu itu kan langsung ke training camp ya, dan itu permainan tim ini itu sangat buruk tuh, tidak pantas untuk bermain seperti itu. Dan kemudian kemarin di SEA Games juga, di SEA Games kan libur mungkin sebulan juga kan langsung training camp juga, Indonesia langsung ke Korea kan, tidak ada alasan untuk habis libur ataupun segala macam. Tapi lagi-lagi konsistensi permainan dari timnas Indonesia ini belum ada.
Dan kalau belum konsisten ya kans untuk lolos berat. Tapi kalau bisa konsisten, bermain luar biasa, bermain bagus, paling tidak menguasai 5 pertandingan. Kalau bisa menguasai 5 pertandingan dan di minimalisir kesalahan-kesalahan kecil untuk lolos sangat besar. Oke, jadi untuk lolos grup bisa ya, tapi agak berat. Lolos Ya. grup aja nih, bisa dibilang ya. Karena ini kan peringkat satunya langsung ke AFC kan. Ya, Nanti peringkat 2-nya ini runner up terbaik. runner up terbaik di berapa, Bung Bima? 5 ya? Biasanya 4 ya, 4. apapun 5 ya. Biasanya kalau 4 5 itu. Kalau Oh runner iya, up oke. terbaik tuh. Oke, mungkin gue bantu ini ya, tampilkan untuk ini ya, apa namanya, klasemen apa sih namanya? Grup, Grup. undian grup. Ya. Iya ya. Iya, ini ya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ada apa namanya? Jordania tadi, Kuwait ya. Kuwait ini tuan rumah ya Tuan berarti ya. rumah ya. Iya. Ya, ini Nah, juga kalau misalkan iya bergantung kondisi cuaca lah ya. iya benar-benar. Dan juga kalau berdasarkan ini juga biar ini 4 tim ini saya pikir di sini ini Indonesia dan negara-negara lainnya ini punya peluang yang sama ya. Tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang juga akan menjadi istilahnya lumbung gol. Berbanding terbaik sepertinya kita di grup B ya. Mongolia ini saya pikir akan menjadi bulan-bulanan, kemudian juga Ya, Palestina, misalnya Filipina juga akan menjadi bulan-bulanan, Yaman dan juga Palestina. Kemudian juga di grup C ini ya ada Sri Lanka, iya, Maldives itu juga akan jadi bulan-bulanan, Maladewa, iya betul. Uzbek dan juga Thailand ya. Ya, Di grup D juga itu ada Kamboja dan juga ini grup D ini mungkin imbang tiga ya berarti. negara India, Ya, Hong Kong dan juga Afghanistan akan sangat ketat ya persaingan ya, tiga itu. Dan kemudian di grup E juga ya ada Bangladesh. Bangladesh tidak begitu terdengar tapi sepak bolanya cukup luar biasa ya, tidak begitu buruk, ada ya. di atas Indonesia. Grup F juga ya lagi-lagi ya Kyrgyzstan, Myanmar, Singapura ya. Ada Oke, 2 tim dari ASEAN. Saya pikir Kyrgyzstan ataupun Tajikistan yang akan lolos. Ya, oke. jadi grup A ini cukup Ya, ketat nih, 4 negara masih berpeluang sangat besar siapa yang akan, walaupun Kuwait diunggulkan sebagai tuan rumah, tapi saya pikir tuan rumah bukan jadi persoalan yang sangat besar dalam sepak bola kalau kita bisa mengambil sebuah permainan lebih dulu, ya. tidak ada yang tidak mungkin. Oke, Bung Bima. Di sini bisa kita lihat tidak ada Iran ya. Iran, Jepang, Korea itu tidak ada ya. Untuk Iran, Jepang, terus kemudian Vietnam itu dari ASEAN itu udah lolos ya ketika kemarin Oh, mereka ini di berarti peringkat kualifikasi untuk masuk ke Piala Asianya ya. iya benar. Kemarin kan Ya. Vietnam, Jepang, Korea itu kan kemarin dia udah lolos sebab mereka peringkat 1 waktu di kualifikasi World Oh, Cup jadi otomatis 2022. lah ya. Ya. Sudah otomatis ya. Oke, oke. Oke, kita bisa lihat di sini Bung Bima, kemunduran Cina dari tuan rumah nih. Apakah ada Indonesia kans untuk mengambilnya atau tidak? Ya peluangnya sangat besar ya, tergantung siapa yang akan menjadi negara yang juga akan mengapply ya untuk bisa menjadi tuan rumah. Sebab ini kesempatan sangat bagus untuk Indonesia sebelum menggelar World Cup 2023 sama-sama ya, World Cup 2023. Untuk stadion saya pikir Indonesia sangat luar biasa ya, ada banyak stadion bagus. Ya, salah satunya Khususnya di stadion baru Jakarta ya. aja, Ya. ya di Yang Jakarta aja kemarin ada. Bung Bima sudah ya, sudah ke stadion Oh itu iya ya. benar. Iya, ada fotonya lah ya. Iya. Benar-benar. Di Jakarta aja ada Senayan, kemudian ada JIS, kemudian juga ada Pakansari, kemudian juga Ya, ada Wibawa Mukti Cikarang, kemudian juga ada Chandra Braga ya. Pikir Indonesia sangat berpeluang besar. ya, Tinggal bagaimana ini kan tentunya kan FIFA kan ataupun AFC kan lihatnya kesiapan. Kesiapan itu apa, ya, dalam bentuk apa? Siap nggak menggelar event besar walaupun ini hanya Asia, tapi kan ini habis pandemi. Sedangkan Indonesia nih selama setahun ini belum ada supporter yang masuk gitu kan. Jangan sampai nanti jadi sebuah masalah lagi ketika COVID naik lagi. Itu yang mungkin akan ya, betul. dinilai untuk oleh FIFA dan juga AFC. Tinggal bagaimana nanti misalkan pramusim ketika ada supporter yang datang, walaupun saya tidak berharap ada pramusim yang besar-besaran, ya, karena itu tidak penting. Justru Ya, akan membuat mundur liga. Tapi setelah dari situ. oke. Dan satu lagi nih, terkait dengan
timnas nih. Timnas yang baru-baru ini kalah gitu ya di SEA Games. Nggak di futsal, nggak di sepak bola juga ya, kalah dua-duanya. Nah, itu penyebabnya apa ya? Mungkin kita agak sedikit beralih sedikit topiknya ya. Ke Mantul nih. Ya, kalau futsal atau sepak bola, nah, dua-duanya Ya. langsung ya. Untuk futsal saya pikir kan ini menjadi awal yang atau sebuah kelanjutan yang sangat bagus ya dengan sebelumnya dilatih oleh Keisuke Takahashi dan kemudian kali ini ditangani oleh Hasim Zadeh. Saya pikir untuk timnas futsal ini prospeknya sangat luar biasa karena apa? Terakhir kali kita atau berjumpa dengan Thailand kita dibantai 5-0. Kemarin di AFF kita unggul 2-0 meskipun harus disamakan 2-2, kemudian di final juga kita unggul 2-0 meskipun harus disamakan 2-2 dan kita juga kalah penalti. Tapi dalam futsal ini prospeknya sangat luar biasa. Ketika kita lihat Vietnam ada di atas kita secara di atas kertas, namun apa permainan Indonesia sangat jauh di atas Vietnam. Dan kemudian juga kemarin kita ketika berjumpa dengan Thailand tidak bisa menguasai jalannya pertandingan begitu mudah dan kita lihat Osaman Musa yang sangat mengancam ya deh kemarin di SEA Games sama sekali tidak berkutik. Kemarin kalaupun itu tidak tiang, tapi Indonesia akan mendapatkan emas. Namun sayang ya, apa boleh dikata masih belum rezekinya seperti yang timnas futsal. Untuk timnas Indonesia lagi-lagi saya katakan kalau untuk perkembangan atau prospek dari Indonesia mungkin ataupun sebuah langkah maju, Indonesia ada sebuah langkah maju. Tapi kan yang jadi pertanyaan berapa langkah? Kalau kita melihat Laos, kita melihat Kamboja, kita melihat Timor Leste, perkembangan sangat luar biasa mereka. Sebagai contoh apa? Kita lihat ke belakang. Mereka dulu menjadi unggul 5-0, 6-0, 7-0. Namun sekarang apa? Mereka bisa mempersulit Vietnam, bisa mempersulit Thailand, bisa mempersulit Malaysia, bisa mempersulit Indonesia. Walaupun Indonesia menang 4-0 atau 4-1 atas Timor Leste. Tapi kan pertanyaan adalah permainan mereka sangat luar biasa, konsistensi permainan mereka luar biasa. Mereka tidak lagi parkir bis seperti dulu-dulu. Mereka juga menerapkan sebuah sistem yang sangat luar biasa untuk Laos, Timor Leste, dan juga Kamboja. Dan untuk Indonesia, saya pikir kalau masih begini-begini aja, ataupun proses, kan ya walaupun ini bukan salahnya Sinteyong, tapi Sinteyong harusnya bisa membuat tim ini, kalaupun tidak ada sistem dari liga ataupun federasi, meskipun itu sulit ya, harusnya Sinteyong bisa menerapkan konsistensi permainan kepada timnas Indonesia, dan itu yang saya tidak lihat. Ya. Dalam 90 menit ketika menghadapi Thailand tadi, ketika kita 20 menit main bagus, 40 menit main jelek, 20 menit main bagus, 40 menit main jelek, itu kan tidak boleh dalam sebuah sepak bola. 10 menit aja sebuah hal yang berharga, dan bahkan bukan 10 menit, 1 menit atau 2 menit saja sebuah hal yang berharga. Iya. Kemudian apa? Tadi saya sebenarnya kalau saya melihat dari perjalanan Thailand selama SEA Games ini, secara kertas ataupun di atas kertas, permainan Indonesia sangat luar biasa. Mereka layak ataupun kans untuk lolos sangat besar. Namun lagi-lagi apa yang saya katakan tadi sebelumnya, sistem ini tidak ada. Thailand tadi hanya ada satu on target dan itu satu on targetnya jadi gol kan. Kita 5 on target tapi apa? 5 on target kita nggak ada jadi gol. Ini kan jadi sebuah lelucon ataupun sebuah hal yang lucu kan. Ketika sebenarnya Thailand, Malaysia tidak mengirimkan squad yang utama, namun apa? Timnas Indonesia mengirim squad utama tapi lagi-lagi kita gagal meraih emas gitu kan. Ini apa yang salah gitu kan untuk Indonesia. Ya konsistensi di stage ini. Stage ingin bermain seperti apa sih? Ingin bermain pragmatis kah? Akan bermain menguasai bola kah? Ataupun seperti apa gitu kan. Misalkan saja saya bukan membandingkan atau mengcompare era zaman Luis Mia kan. Luis Mia masuk 2017. Mereka kalah 4-1 dari Myanmar di kandang sendiri. Kala itu ditekan saya tonton sendiri itu. Gol duluan tapi harus di comeback 4-1 kan sangat ya sedih ya. Ya, tapi Luis Milla bisa menghasilkan sesuatu sangat luar biasa dari satu mesin itu. Mereka meskipun tidak lolos AFC Cup U23 namun bermain sangat luar biasa di AFC U23 meskipun kalah 0-2 ataupun 1-0 ya dari Malaysia tapi bermain sangat luar biasa. Kita permainannya itu lah ya. Thailand. Iya, permainannya yang saya cermati adalah permainan dari Luis Milla ini sangat luar biasa. Iya betul. Karena gimana ya, untuk cenderung dari mungkin bisa dibilang terbawa dari Korea gitu ya.
cenderung Iya apa benar. ya, menunggu dan akhirnya Iya benar-benar. menunggu-menunggu Iya. bisa bahaya jebol gitu. Iya benar. Kan itu lagi kan fisik Iya, kita kan juga jelek dan saya ingin mengoreksi fisik gitu kan. Fisik Sintayong mengoreksi fisik Indonesia. Dan lagi-lagi apa? Ya, ini yang harusnya menjadi PR oleh Sintayong meskipun juga PR dari federasi dan juga liga. Sintayong harus berkomunikasi dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1. Itu yang dilakukan Luis Milla sebelumnya. Luis Milla berkomunikasi, Luis Milla berjumpa dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 untuk menyamakan, untuk mensinergikan antara timnas Indonesia juga klub. Jangan sampai ketika di klub balik ke klub dan ke timnas itu beda. Itu kan sebenarnya juga sebuah lelucon. Lagi-lagi di klub baru libur seminggu atau 3 hari kemudian ke timnas fisiknya kendor itu iya betul. sebuah hal yang sangat tidak perlu untuk seorang timnas Indonesia gitu kan. Jangan Iya, jangan melulu ketika training camp ini udah mau 2 tahun ya Sintayong kalau tidak salah ya. iya, Masuk betul. 2019 ataupun 2020 ini sudah 2022 karena ya benar 2019 ya. 2019 Iya, gagal total di Piala Dunia itu Simon luar biasa teriakan outnya Sintayong yang jadi pilihan udah iya, 2 tahun ataupun 3 tahun Sintayong masih terus mengeluhkan soal fisik Indonesia. Soal fisik ini kan sebenarnya gampang, yang seperti tadi Bung Ande katakan, jangan bermain menunggu karena fisik kita nggak iya, mampu betul. untuk menunggu, lebih berat untuk menunggu bola. Iya, Tinggal bagaimana kita bermain jarak antar pemain ini jangan terlalu jauh, iya, press jarak ya, antar pemain dekat seperti gitu press. antar pemain dekat, jangan jarak antar pemain jauh itu kan juga membuat terkuras fisik gitu kan Iya, ketika jarak antar pemain. ya yang saya Uh, membosankan gitu terkadang ini ya, permainannya sudah ini, udah bagus gitu ya, tapi selalu long ball sampai ini nggak iya jelas itu gitu. dia ya benar kan. Iya, Mela- nggak 1-2 mainnya. mengandalkan sisi saya. Beda era Iya, Evan Dimas gitu ya, waktu ngalahin iya. Korea. Jarak antar pemain dekat, itu kan jadi enak, passing juga enak. Jangan, kita kan juga Sintayong mengeluhkan passing Indonesia yang buruk. Ya, Itu kan sebenarnya juga bisa diformulasikan ataupun bisa diubah ketika kita jarak antara pemain ini dekat. Kalaupun misalkan jarak 10 meter kita nggak mampu buat menjadi jarak 5 meter jarak antar pemain, itu kan menjadi sebuah formula yang bagus. ya, Karena kan sulit mau mengubah teknik yang sudah dari kecil kita sudah seperti itu, hanya harus terus iya, berlatih kan. Lagi-lagi di timnas ini bukan di klub. Pak saya mengatakan dengan teman saya ini di timnas itu bukan di klub. Jadi proses boleh, tapi kan ini timnas. iya Timnas betul. itu Timnas. beda dengan klub. Timnas kalaupun kalah 2 kali, 3 kali, bahkan sekali aja, ya udah hilang kesempatan kita untuk menjadi juara. Beda dengan klub Iya continue betul. 38 pertandingan. Kalah Betul. 1 kali ataupun 3 kali ataupun 4 kali melakukan sebuah kesalahan masih bisa ada 34 pertandingan lagi. Berbeda dengan timnas gitu kan. Itu sih. Iya, itu dia yang makanya harus dirubah lah ya. Mungkin tapi makin ke sini makin apa ya? Kita bukan sebenarnya nggak boleh ini optimis, tapi dengan kenyataan yang sekarang gitu ya. Melawan Thailand aja seperti ini gitu. Gimana mau Piala Asianya gitu ya. Tapi kita berharap tetap positif gitu ya, hasil yang lebih baik didapatkan oleh timnas gitu ya. Iya. Oke. Ya, mungkin ada tambahan sedikit closing statement dari Bung Bima nih terkait timnas Indonesia. Oke ya, AFC ya. AFC Ya, ini jadi ajang saya pikir hidup dan matinya Sintayong. Saya pikir ya, meskipun PSSI juga federasi mengatakan bahwa Sintayong akan aman gitu kan. Tapi saya sebagai penonton, sebagai penikmat, saya sebagai pengamat ataupun saya sebagai masyarakat bola Indonesia, tentunya ingin melihat permainan yang bagus, prospek yang bagus. Nanti ada 4-5 tambahan pemain naturalisasi ya di timnas Indonesia. Seperti apakah yang akan dilakukan ataupun dipertandingkan oleh Sintayong bersama dengan anak asuhnya? Tidak ada alasan untuk yang tadi saya katakan sebelumnya, fisik ataupun passing yang buruk ataupun segala macamnya itu, karena ini AFF kemudian April mereka training camp kan dari Januari kemarin kan nggak terlalu jauh. ya, AFF kemudian ada SEA Games mayoritas kuota juga mayoritas pemain AFF ya, ada Abimanyu, ada Irianto, ada Rido, ada Kambuaya, ada Asnawi, ada Egy, ada Witan. ya, Banyak kali ya yang pemain AFF nggak ada alasan untuk
di AFC nanti STY mengeluhkan segala macam. STY harus menemukan sebuah cara menunjukkan bahwa mereka ataupun Sintayong layak untuk kembali ke doi Indonesia, meskipun proses tapi kan proses itu harus ada sebuah pencapaian paling Iya, tidak betul. dari 100% tuh 30%. Iya. Jangan ketika bermain bagus nanti Turun. contoh di Singapura ya. Iya. Iya. Di AFF itu kan kita bermain bagus menghadapi Malaysia. Iya, lebih bagus Tapi di bermain Thailand ya waktu hancur-hancuran AFF. menghadapi Singapura. Iya. Hancur-hancuran menghadapi Singapura. Kita pikir itu sebuah bonus ataupun sebuah keuntungan, kita Gak tahu kenapa beruntung itu bisa ya. lolos ke final. Apa karena Itu mental dia atau sulit. apa? Nah, itu dia mungkin dia. Itu dia. Kita Iya. AFF itu saya pikir sangat beruntung itu bisa di final. Oke. Oke, berharap baik lah ya hasilnya semoga lolos di AFC lah ya untuk timnas Indonesia. Oke. Terima kasih Bung Bima. Sampai jumpa ya di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.